Hai Sobat Nuvi, salam sehat, selamat datang di Nuvi Talk. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi terkait asam urat, meliputi pengertian asam urat, diagnosis asam urat, angka kejadian asam urat, tahapan penyakit asam urat, kemudian gejala asam urat, faktor risiko asam urat, tips menurunkan asam urat, dan juga bagaimana pencegahan asam urat. Jadi jangan sampai dilewatkan ya sampai akhir video karena tentunya akan sangat bermanfaat. Dan untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ya. Oke, kita langsung aja mulai videonya. Awalnya, penyakit asam urat sering dianggap sebagai penyakit pada orang tua. Namun, pada saat ini, penyakit ini juga menyerang pada usia yang lebih muda. Penyakit asam urat ini dapat mempengaruhi segala usia, bahkan di usia 20-an. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan asam urat itu? Penyakit asam urat disebut juga gout, yang merupakan penyakit akibat dari adanya penumpukan kristal asam urat di dalam tubuh secara berlebihan, baik akibat produksi yang meningkat atau dari makanan yang mengandung purin berlebihan dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya sehingga kristal asam urat menumpuk purin berlebihan. Tanpa penanganan yang efektif, kondisi ini dapat berkembang menjadi gout kronik, terbentuknya tofus, dan juga dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal berat serta penurunan kualitas hidup. Selanjutnya guys, kita membahas terkait dengan diagnosis asam urat. Ambang batas patologis dari asam urat atau hiperurisemia adalah sebanyak 6,8 mg per desiliter. Normalnya, kadar asam urat dalam darah manusia berkisar antara 3,4 sampai 7 mg per desiliter pada laki-laki, sedangkan pada perempuan antara 2,4 sampai 6 mg per desiliter dan 2 sampai 5,5 mg per desiliter pada kelompok anak-anak. Pada kondisi normal, asam urat ini larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Namun, pada kondisi tertentu, asam urat ini dapat menumpuk akibat tubuh menghasilkan asam urat dalam jumlah yang berlebih atau mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Selanjutnya adalah angka kejadian asam urat. Gout atau asam urat ini menyerang 1-2% populasi di dunia. Sedangkan prevalensi gout arthritis di Amerika Serikat mencapai berkisar 3,9% dan di Eropa mencapai 2,5%. Prevalensi penyakit gout diperkirakan antara 13,6 per 1000 pria dan 6,4 per 1000 wanita. Di seluruh dunia, penyakit asam urat ini mengalami peningkatan secara bertahap yang diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. Di antaranya adalah kebiasaan makan yang buruk seperti diet makan yang salah, makan makanan cepat saji, kurangnya olahraga, peningkatan kejadian obesitas, dan juga penyakit sindrom metabolik. Lalu bagaimana angka kejadian di Indonesia? Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi asam urat 11,9% dan juga pada tahun 2018 menunjukkan angka 7,3%. Nah, ternyata Indonesia cukup tinggi ya guys, atau lebih tinggi dari rata-rata populasi di dunia. Kemudian selanjutnya, ini adalah grafik prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada kategori umur 2018. Dari grafik ini menunjukkan ya guys, bahwa semakin bertambahnya usia, maka resiko dari penyakit asam urat ini semakin meningkat ya prevalensinya. Meskipun di sini juga kita ketahui bahwa pada usia yang lebih muda yaitu 15-24 tahun, asam urat ini juga sudah dapat terjadi ya. Oke, selanjutnya kita membahas terkait tahapan penyakit asam urat. Terdapat 4 tahapan perjalanan klinis dari penyakit asam urat jika tidak segera diobati. Yang pertama yaitu fase hiperurisemia tanpa gejala klinis atau asimptomatik. Dalam tahap ini, pasien tidak menunjukkan gejala atau keluhan, tetapi didapatkan peningkatan serum asam urat atau kadar asam urat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah fase artritis gout akut. Artritis gout akut terjadi ketika kelebihan asam urat ini membentuk kristal natrium urat yang terkumpul di ruang sendi. Gejala asam urat akut seringkali dimulai pada satu sendi dan biasanya berkembang sangat cepat dalam waktu 6 hingga 24 jam. Lalu akan mengalami resolusi maksimal dalam waktu 14 hari. Dan hal ini bisa menyerang secara tiba-tiba dan sering terjadi pada malam hari. Selain nyeri, kemerahan, bengkak, dan rasa hangat pada sendi. Kemudian menggigil, demam, dan kehilangan nafsu makan muncul secara umum. Pada fase gout akut, terjadi serangan episodik dengan manifestasi nyeri,
pembengkakan, dan eritema yang umumnya bersifat monoartikular dan sering ditemukan pada persendian ibu jari kaki dan sendi metatarsopalangeal atau MTP. Dari gambar berikut menunjukkan tulang kaki kanan, yaitu sendi metatarsopalangeal atau MTV, disorot dalam bentuk warna yang oranye ya. Jadi seringkali menimbulkan gejala nyeri pada sendi-sendi MTP tadi. Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu fase stadium interkritikal atau interval. Pada fase ini mengacu pada periode waktu antara serangan asam urat. Biasanya gejala akan hilang sepenuhnya setelah serangan pertama. Namun, kristal asam urat terus menumpuk secara diam-diam yang pada akhirnya menyebabkan serangan berikutnya. Serangan gout akut dapat terjadi berulang. Sebanyak 67% pasien akan mengalami serangan kedua dalam waktu 6 bulan hingga 2 tahun sejak serangan pertama. Pada interval antar serangan ini terdapat masa asimptomatik. Nah, fase di antara serangan-serangan gout akut ini disebut dengan sebagai fase interkritikal. Selanjutnya adalah fase yang terakhir atau yang keempat, yaitu fase gout kronis atau menahun. Pengobatan artritis gout yang tidak diobati dengan baik akan berlanjut ke fase kronik. Pada fase ini merupakan tahap terakhir dan paling melumpuhkan dari asam urat, dan biasanya berkembang dalam jangka waktu yang lama tanpa pengobatan yang tepat. Pada tahap ini, sejumlah besar kristal asam urat yang disebut dengan topi diproduksi di persendian, tulang rawan, dan tempat lain di tubuh. Topi dapat menyebabkan nyeri kronis, kerusakan sendi, kerusakan jaringan sekitarnya, menyebabkan perubahan bentuk, dan yang terpenting dapat menyebabkan beberapa komplikasi, diantaranya adalah kerusakan ginjal. Gejala lainnya adalah kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Kemudian saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Sehingga, meskipun gejala dari penyakit asam urat ini mereda dengan sendirinya, tetap harus dilakukan pengobatan ya, agar mencegah resiko terjadinya kekambuhan dengan gejala penyakit asam urat yang meningkat. Selanjutnya, kita membahas tentang faktor-faktor resiko dari penyakit asam urat. Jadi terdapat banyak faktor ya guys dari asam urat ini, jadi nggak cuma dari makanan saja. Apa aja sih faktor-faktor resiko dari asam urat? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Jadi, laki-laki ternyata lebih beresiko mengalami asam urat. Pada keadaan normal, kadar serum asam urat pada laki-laki mulai meningkat setelah pubertas. Sedangkan pada wanita cenderung tidak meningkat sampai setelah menopause karena estrogen dapat meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Nah, namun setelah menopause, kadar asam urat pada wanita meningkat sama seperti laki-laki. Hal ini menjelaskan mengapa asam urat biasanya menyerang pada pria parubaya dan lebih tua, serta wanita pasca menopause. Yang kedua yaitu usia. Resiko penyakit asam urat akan meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, penyakit terkait, yaitu beberapa kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit ginjal, dan sindrom metabolik yang dapat meningkatkan resiko asam urat. Kemudian yang ketiga adalah pola makan ya guys. Nah, makanan apa saja? Jadi makanan yang tinggi purin, alkohol, minuman manis, asam lemak jenuh dapat meningkatkan produksi asam urat dan memicu serangan asam urat. Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dehidrasi. Jadi ketika kita kurang asupan cairan atau mengalami dehidrasi, maka dapat mempengaruhi pengeluaran asam urat melalui urin. Faktor resiko selanjutnya adalah cuaca yang terlalu hangat atau terlalu dingin. Peningkatan suhu yang terjadi secara mendadak melalui mekanisme serupa dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi. Kemudian faktor resiko lainnya adalah terjadinya cedera sendi atau akibat aktivitas fisik yang berlebihan. Faktor lainnya adalah obesitas dan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan dan obesitas ini ternyata dapat meningkatkan produksi asam urat dan memperparah resiko dari hiperurisemia. Faktor selanjutnya lagi adalah obat-obatan tertentu. Penggunaan diuretik thiazid biasanya digunakan untuk mengobati hipertensi. Dan juga aspirin dosis rendah juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Begitu juga penggunaan obat antibiotik yang diresepkan untuk orang yang telah menjalani transplantasi organ. Faktor lainnya adalah riwayat keluarga. Ternyata riwayat keluarga atau genetik ini dapat mempengaruhi seseorang lebih mudah beresiko mengalami asam urat. Kemudian faktor yang terakhir adalah pasca operasi atau trauma. Mengalami operasi atau trauma yang terjadi baru-baru ini
dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan asam urat. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita membahas terkait poin utama pada konten hari ini, yaitu bagaimana sih tips menurunkan asam urat. Nah, pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan makanan-makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Sebenarnya bagaimana sih batasan terkait makanan tersebut dan bagaimana cara menurunkannya? Nah, dibatasi di sini artinya ada aturannya ya teman-teman. Jadi ada yang sama sekali sebaiknya dibatasi, kemudian ada yang dikurangi, dan ada yang lebih leluasa untuk dikonsumsi. Pada diet normal, konsumsi purin ini berkisar antara 600 sampai 1000 mg per hari. Namun pada penderita asam urat, umumnya dibatasi berkisar antara 120 sampai 150 mg per hari. Kandungan purin dalam makanan ini dapat bervariasi ya guys. Jika kadar asam urat kita berkisar antara 7 sampai 10 mg, maka makanan yang mengandung kadar asam urat yang tinggi ini sebaiknya dihindari ya. Sedangkan untuk makanan dengan kadar purin yang sedang ini dapat dikonsumsi tapi jumlahnya dibatasi. Misalnya yaitu daging, ayam, ikan dikonsumsi sebanyak 50 sampai 75 gram per hari. Sedangkan sayuran dalam kategori purin sedang hanya boleh dikonsumsi 100 gram per hari, kemudian tempe tahu berkisar 50 gram per hari, kacang-kacangan berkisar 25 gram per hari, sedangkan bahan makanan yang mengandung purin rendah bebas dikonsumsi setiap hari. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan pengelompokan bahan makanan berdasarkan kadar purin dan juga batasannya. Yang pertama yaitu kelompok 1 dengan kandungan purin tinggi, yaitu berkisar 100 sampai 1000 mg per 100 gram bahan makanan yang sebaiknya dihindari. Contoh bahan makanannya adalah jeroan, ekstrak daging atau kaldu, bebek, ikan sarden, ikan teri, makarel, remis, kerang, kepiting, telur ikan, ikan haring, trout, crayfish atau udang karang, lobster, burung puyuh, kelinci, daging rusa, ragi, dan makanan yang diawetkan. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 2, yaitu dengan kadar purin yang sedang, yaitu berkisar 9 sampai 100 mg per 100 gram bahan makanan yang sebaiknya dibatasi. Di antaranya adalah daging unggas, kemudian daging merah, kemudian ikan, kecuali kategori kelompok 1 tadi ya, yang tinggi, roti gandum utuh, pasta, sereal gandum utuh termasuk oatmeal, lentil, kacang kedelai, tahu, tempe, miso, kacang polong dan buncis, kacang tanah, selai kacang, kacang mete, kemudian kembang kol, brokoli, kangkung, kubis Brussels, bayam, asparagus, daun dan buah melinjo, kapri, alpukat, dan juga jamur. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 3, yaitu yang mengandung kadar purinnya rendah yang lebih bebas dikonsumsi. Di antaranya adalah sebagai berikut: nasi, ubi, singkong, jagung, bihun, tepung beras, puding, susu dan produk susu yang rendah lemak seperti keju, yogurt, dan lainnya, kemudian telur, lemak dan minyak dalam batas kalori yang wajar, gula, sayuran, dan buah-buahan, kecuali pada kelompok 2. Jadi pada kelompok 3 ini lebih bebas dikonsumsi ya, tapi juga jangan berlebihan ya guys, karena jika dikonsumsi berlebihan tentunya juga akan berdampak buruk terhadap asam urat kita. Nah, lalu bagaimana jika kadar asam urat kita di atas 10 mg? Jika kadar asam urat kita di atas 10 mg, maka makanan yang mengandung kadar purin yang sedang juga perlu dihindari ya guys. Selain makanan-makanan yang telah disebutkan di atas, jika kamu telah terdiagnosis menderita asam urat, maka perlu membatasi beberapa makanan berikut. Yang pertama yaitu makanan dan minuman manis, kemudian kafein dan produk yang mengandung kafein seperti misalnya kopi dan teh kental, kemudian minuman berkarbonasi dan juga alkohol. Hal ini kenapa? Karena makanan-makanan tersebut dapat menghambat ekskresi asam urat dari aliran darah. Lalu tadi mengapa ya pada penderita asam urat ini disarankan untuk membatasi makanan dan minuman manis? Jadi jika kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis dalam jumlah yang berlebihan, hal ini akan lebih beresiko mengalami resistensi insulin, di mana resistensi insulin ini berkontribusi dalam peningkatan sintesis asam urat dan juga berkontribusi dalam penurunan ekskresi asam urat.
Selain itu juga perlu ya untuk membatasi asupan lemak jenuh. Baik, kita menginjak pada pembahasan selanjutnya ya, yang gak kalah penting, yaitu terkait dengan makanan apa saja dan tips apa saja yang membantu kita untuk menurunkan asam urat. Jadi pada konten sebelumnya ada juga yang bertanya, apakah jika sudah menderita asam urat hanya yang dibolehkan makan nasi putih dan air putih saja? Tentu saja tidak ya. Jadi terdapat beberapa tips yang dapat membantu kamu menurunkan asam urat. Di antaranya adalah makanan-makanan berikut. Yang pertama yaitu tentu saja cukupi asupan air putih kamu. Air putih adalah pilihan terbaik untuk menjaga hidrasi dan membantu mengeluarkan asam urat. Minum cukup air putih dapat membantu mengencerkan urin dan mengeluarkan asam urat lebih efisien melalui ginjal. Kemudian tips yang kedua yaitu mengontrol berat badan ideal. Jadi penurunan berat badan pada penderita asam urat yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas dapat memperbaiki kadar asam uratnya. Kemudian tips yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung vitamin C. Ternyata pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin C ini dapat membantu kita dalam meningkatkan ekskresi asam urat. Jadi dengan membantu ekskresi asam urat tersebut, kadar asam urat kita dapat berkurang. Namun perlu diingat ya, tidak semua orang bisa mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk suplemen. Misalnya saja pada orang dengan penyakit ginjal, perlu membicarakannya dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen tersebut. Nah, vitamin C ini banyak kita dapatkan ya dari buah-buahan sehari-hari, misalnya seperti buah jeruk, kemudian lemon, stroberi, buah kiwi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber makanan yang tidak kalah penting yang keempat adalah sumber serat. Serat makanan telah terbukti berhubungan positif dengan fungsi ginjal dan meningkatkan laju transit usus dan jumlah tinja, sehingga menyebabkan peningkatan pengeluaran asam urat. Para peneliti menemukan bahwa pola makan tinggi serat memicu mikroorganisme di usus untuk memproduksi asam lemak rantai pendek atau SCFA, short chain fatty acid, yang menginduksi apoptosis neutrofil dan resolusi peradangan. Temuan ini mempunyai implikasi penting untuk pengobatan asam urat dan mungkin untuk pengobatan artritis. Oleh karena itu, konsumsi biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan yang kaya serat bermanfaat untuk mengatur homeostasis saluran cerna, mengurangi asupan makanan tidak sehat, dan membentuk kembali mikrobiota usus. Kemudian tips yang kelima yaitu mengkonsumsi produk susu rendah lemak atau susu skim dan juga probiotik yogurt susu skim. Produk susu rendah lemak atau susu skim dan probiotik yogurt dapat membantu menurunkan kadar serum asam urat dalam tubuh dan mengurangi resiko kambuh asam urat. Kemudian sumber bahan makanan selanjutnya yang keenam adalah teh hijau. Ekstrak teh hijau yang mengandung polifenol dapat menghambat aktivitas santin oksidase atau XOD sehingga dapat membantu dalam penurunan kadar asam urat dalam darah dan meningkatkan ekskresi melalui urin. Kemudian sumber bahan makanan selanjutnya yaitu buah ceri. Dalam beberapa penelitian, diketahui bahwa penurunan kejadian dan tingkat keparahan asam urat setelah konsumsi buah ceri. Pasien asam urat yang secara teratur mengkonsumsi ekstrak atau jus ceri melaporkan lebih sedikit serangan asam urat dibandingkan dengan pasien yang tidak melengkapi makanannya dengan buah ceri. Sumber bahan makanan selanjutnya yaitu yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya, yang berwarna hijau. Coba tebak apa? Nah, ternyata adalah seledri. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ada pengaruh terapi pemberian air rebusan seledri terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita gout. Seledri mengandung flavonoid dan tri-N-butyltalate yang dapat menurunkan kadar asam urat dengan menghambat kerja enzim santin oksidase sehingga kadar asam urat dalam serum akan menurun. Baik, kita menginjak pada bahan makanan terakhir yang dapat membantu menurunkan asam urat yaitu adalah rempah-rempah. Jadi rempah-rempah seperti jahe merah, kemudian kunyit, sereh, daun salam, kemudian secang, dan sidaguri ternyata mampu membantu dalam menurunkan asam urat. Kemudian daun salam ternyata mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan yang dapat menghambat enzim santin oksidase juga. Nah, daun salam sendiri juga bersifat diuretik yang memproduksi urin lebih banyak
sehingga asam urat bisa keluar melalui urin. Kemudian selanjutnya adalah secang. Secang dapat menghambat aktivitas enzim santin oksidase karena aktivitas senyawa fenol. Kemudian selain itu adalah sidaguri. Sidaguri memiliki sifat khas manis dan mendinginkan. Kandungan utama tanamannya adalah flavonoid, saponin, alkaloid, dan glikoksida yang dapat digunakan sebagai anti gout dengan mekanisme menghambat aktivitas enzim santin oksidase. Lalu rempah selanjutnya adalah kunyit. Kunyit juga memiliki kandungan senyawa kimia anti radang bernama kurkumin yang dapat membantu meredakan peradangan akibat asam urat. Kemudian pada penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahwa ada pengaruh dari ekstrak jahe merah terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita asam urat. Jahe merah mengandung senyawa aktif yaitu gingerol dan sogoal yang dapat menurunkan kadar asam urat pada penderita gout arthritis. Kemudian, rempah-rempah selanjutnya adalah serai. Serai mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin yang efektif sebagai inhibitor santin oksidase. Penghambatan santin oksidase dapat menghalangi biosintesis asam urat yang dapat menjadi hiperurisemia. Serai memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sebagai anti radang atau anti-inflamasi, menghilangkan rasa nyeri yang bersifat analgetik, serta melancarkan sirkulasi darah, yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot dan nyeri sendi pada penderita artritis, badan pegal linu, dan juga sakit kepala. Namun untuk mengkonsumsi rempah-rempah ini juga perlu dipertimbangkan ya jika kita juga mengkonsumsi obat. Jadi jangan asal dosisnya, harus tahu takarannya. Jadi jangan ngawur ya untuk jumlahnya terlalu banyak seperti itu. Tentunya jika terlalu banyak juga tidak baik bagi kesehatan. Dan juga sebaiknya perlu konsultasi dokter terlebih dahulu ya. Pembahasan yang terakhir yaitu pencegahan. Jadi bagaimana sih pencegahan agar kita tidak terkena asam urat atau terjadi asam urat yang berulang? Jadi kita harus memperbaiki gaya hidup kita ya, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rutin berolahraga ya, atau gaya hidup yang lebih aktif. Rutin berolahraga dan gaya hidup yang lebih aktif ini dapat menjaga sendi kita dan menjaga berat badan ideal kita. Contohnya adalah olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Kemudian yang kedua adalah menghindari minuman beralkohol. Lalu tips yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian tips yang keempat adalah membatasi makanan yang mengandung tinggi purin. Jadi meskipun kita tidak mengalami asam urat ya, tetapi kita harus membatasi terutama makanan yang mengandung purin tinggi. Kemudian yang kelima yaitu mencegah obesitas dan juga mengontrol berat badan ideal atau berat badan normal. Kemudian tips selanjutnya atau yang keenam adalah mencegah dehidrasi atau mencukupi kebutuhan cairan setiap hari. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu menghindari cedera untuk pencegahan asam urat, terutama bagi yang sudah pernah memiliki asam urat tinggi. Kemudian tips yang terakhir atau yang kedelapan yaitu jangan sembarangan untuk minum obat ya, karena ternyata terdapat beberapa obat yang justru dapat meningkatkan asam urat kita. Jadi senantiasa konsultasikan kepada dokter ya, jika kita ingin mengkonsumsi obat atau jika kita sedang sakit. Nah itu tadi ya Sobat Nuvi, konten secara lengkap terkait dengan asam urat ya. Akan coba saya ringkas ya, apa saja yang dapat membantu dalam menurunkan asam urat. Yang pertama yaitu apabila sudah bergejala, maka pengobatan penyakit asam urat ini bertujuan untuk mengendalikan gejala dan mencegah timbulnya komplikasi terutama ke organ vital seperti ginjal. Selain itu, pengobatan yang tepat perlu dilakukan untuk dapat menjalani kehidupan yang produktif. Karena tujuan pengobatan adalah untuk meringankan rasa sakit yang timbul akibat serangan mendadak, mencegah serangan di masa depan, menghentikan penumpukan asam urat di jaringan dan ruang sendi antar dua tulang, serta mencegah terbentuknya batu ginjal. Kemudian tips selanjutnya yang kedua yang membantu dalam penurunan asam urat tinggi yaitu penurunan berat badan pada penderita asam urat yang mengalami obesitas. Kemudian tips yang ketiga yaitu membatasi makanan yang berkalori tinggi, kemudian makanan yang mengandung purin tinggi, makanan dan minuman manis, kemudian juga makanan yang mengandung asam lemak jenuh dan juga trans. Lalu tips yang keempat adalah menghindari asupan alkohol, minuman berkarbonasi, teh dan kopi kental, karena dapat menghalangi ekskresi asam urat dari aliran darah dengan mengikatnya.
Kemudian tips selanjutnya yang kelima yaitu olahraga atau latihan fisik secara teratur ya, 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian tips yang keenam yang membantu dalam penurunan asam urat yaitu membatasi aktivitas fisik yang berlebihan dan juga mencegah dari dehidrasi ya, yaitu dengan mengkonsumsi cukup cairan. Kemudian tips yang ketujuh yaitu konsumsi sumber bahan makanan yang mengandung vitamin C yang bisa kita dapatkan sehari-hari ya dari buah-buahan. Lalu tips yang kedelapan adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup serat. Kemudian tips yang terakhir atau yang kesembilan adalah mengkonsumsi dari salah satu dan atau beberapa jenis minuman seperti produk susu rendah lemak atau skim, kemudian teh hijau, buah ceri, seledri, rempah-rempah seperti jahe merah, kunyit, serai, daun salam, secang, sidaguri, dan lain sebagainya. Oke, demikian itu tadi ya Sobat Sehat, konten terkait asam urat pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk membantu channel YouTube ini untuk berkembang ya, yaitu dengan cara like, subscribe, dan komentar di bawah. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.